Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Batang, pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Batang serta ortom-ortomnya dan juga pimpinan ranting serta Bapak Ibu dan saudara-saudari hadirin rahimakumullah. Mohon maaf sebelumnya, bisa dicarikan dinutupi ini keramik pas ini mantul. Nggih. Boleh. Bapak Ibu jamaah pengajian Tanwir PCM Batang rahimahullah. Pertama tentu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, terutama adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat itu yang kita mungkin tidak pernah berupaya untuk mendapatkannya. Kita umumnya lahir dari orang tua yang muslim, dibesarkan, diberi pendidikan dalam lingkungan muslim. Jadi kita tidak pernah bersusah payah untuk mendapatkan nikmat yang sangat besar itu. Nikmat iman, nikmat Islam. Mengapa itu menjadi nikmat yang sangat besar? Karena dengan nikmat itu kita tidak hanya kemudian memperoleh kebahagiaan di dunia, tetapi juga insya Allah memperoleh kebahagiaan di akhirat. Bapak Ibu tentunya sudah melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa kalau bulan Ramadan ya Bapak Ibu ya, membayar zakat pasti, zakat paling tidak zakat fitrah. Kalau zakat mal mungkin hartanya tidak sampai nisab sehingga tidak berkewajiban. Tapi meskipun tidak wajib pun Bapak Ibu sudah bersedekah, berinfak. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang badui yang datang menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah.
Ya Rasulullah, tunjukkan, tolong beritahu aku satu amal yang jika aku melakukannya maka aku masuk surga. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pertama, engkau menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Insya Allah kita semua bertauhid, bahkan tauhidnya itu sampai tauhid yang pure, tauhid yang murni, menjauhkan segala macam bentuk kemusyrikan. Satu sudah kita penuhi dengan nikmat Allah. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, kata Rasul, mendirikan sholat. Insya Allah kita semua sudah mendirikan sholat 5 waktu. Kemudian kata Rasul yang ketiga, waktu zakah al-mafruḍah, kau bayar zakat yang wajib. Dan yang keempat, wa tasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sudah kita laksanakan. Terus orang Badui, ini orang Badui ya. Kalau panjenengan semua kan bukan orang Badui. Orang Badui ini mengatakan, demi zat yang diriku ada di tangannya, aku tidak akan melakukan lebih dari itu. Itu saja yang aku lakukan. Ya. Menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan, mendirikan sholat 5 waktu, membayar zakat yang wajib ya, lalu puasa bulan Ramadan. Kata orang Badui ini, saya hanya akan melakukan itu saja. Lalu orang itu pergi. Nah, ketika orang Badui itu sudah pergi, lalu Nabi mengatakan, siapa yang ingin melihat orang yang termasuk ahli surga, maka lihatlah orang Badui itu. Jadi hadis ini menunjukkan kalau kita sudah mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, maka kita sudah mendapatkan kunci tiket masuk surga. Maka menjadi muslim, menjadi mukmin ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ini orang Badui, Bapak Ibu, berpikirnya itu minimalis. Nah, dalam hadis yang lain yang bertanya bukan orang Badui, tapi kemudian menjelaskan ada amal-amal yang lain yang perlu kamu lakukan. Bapak Ibu rahimahullah, ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Termasuk juga nikmat menjadi warga persyarikatan. Saya berpendapat bahwa itu merupakan nikmat juga yang besar. Karena apa? Manhaj atau prinsip-prinsip dalam beragama, termasuk di dalamnya adalah manhaj tarjih Muhammadiyah, itu sesuai dengan manhaj para ulama. Jadi kalau kita mempelajari ilmunya para ulama sejak generasi sahabat, tabi'in, para imam-imam mazhab, dipelajari ilmu hadisnya, dipelajari usul fikihnya, dipelajari fikihnya, tafsirnya, syarah hadisnya,
maka kita akan mengetahui bahwa manhaj dan juga putusan-putusan fatwa-fatwa di Muhammadiyah itu mengikuti manhaj dan sejalan dengan pendapat para ulama. Meskipun kok beda dengan yang lain, kadang-kadang beda. Para ulama dari dulu juga berbeda. Jadi itu pun patut untuk kita syukuri. Termasuk juga kita diberikan hidayah, inayah, mau hadir di pengajian, mau beraktivitas di persyarikatan, ya, di TPI, di TK-nya, di MI atau SD-nya dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan nikmat yang besar. Tapi harus kita ingat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, semua aktivitas yang bernilai ibadah, hidupku dan matiku itu karena pertolongan dan hidayah dari Allah. Wa mamati, matiku itu karena Allah. Maksudnya apa? Mati karena Allah. Mati oleh Allah. Yang mematikan kita Allah. Wa mahyaya, hidup kita, yang menghidupkan kita Allah. Wa nusuki, ibadah kita, yang membuat kita beribadah itu Allah. Sholati, inna sholati, yang membuat kita mau sholat itu Allah. Jadi kita beramal baik, kita beriman dan beramal baik itu semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu harus kita syukuri. Dan tentu kita sudah ingat betul pesan para sesepuh kita menghindari ria, ujub, kiber, dan ria. Ujub, sombong, dan ria. Itu untuk amal pribadi. Hindari itu hati kita. Tapi kalau amal, prestasi, organisasi, persyarikatan, boleh apa tidak kalau dipamerkan, Bapak Ibu? Muhammadiyah, MDMC bergerak ketika ke Sumatera, lalu dipublikasikan melalui media-media sosial. Boleh apa tidak? Ria organisasi, ria lembaga, kalau itu menjadi sarana untuk dakwah, sarana semakin mensukseskan dakwah, sehingga orang-orang menjadi percaya dan semakin percaya kepada organisasi, kepada persyarikatan itu boleh. Yang penting hati orang per orangnya itu tetap ikhlas. Tapi kalau amal pribadi, kita nggak perlu memposting amal kita sendiri. Ataupun kita terlibat di persyarikatan, aktif kegiatan persyarikatan, lalu kita posting aktivitas kita sendiri. Yang kita posting, yang kita publikasikan itu organisasinya, lembaganya, persyarikatannya. Itu boleh. Tujuannya apa? Menumbuhkan kepercayaan kepada persyarikatan. Bapak Ibu rahimahullah, jadi mari kita mensyukuri nikmat itu, termasuk juga nikmat
panjang umur. Usia kita dipanjangkan, alhamdulillah pada sehat semuanya bisa hadir di pengajian ini sampai akhir tahun 2025. Sebentar lagi sudah berakhir tahun 2025 ini. Pergantian tahun baru. Apa maknanya itu? Tahun baru itu ada maknanya apa tidak itu? Ganti tahun, umur kita berkurang 1 tahun. Betul loh. Umur kita berkurangnya setahun sekali apa setiap detik? Setiap detik. Jadi bukan setahun sekali kemudian berkurang 1 tahun, setiap detik umur kita berkurang. Setiap saat kita mendekati ajal. Sehingga sebetulnya pergantian tahun, pergantian bulan itu tidak ada hal yang begitu penting kalau kita tidak menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, maka usia kita, jatah hidup kita semakin berkurang. Tidak adanya kesadaran itu tidak ada artinya pergantian waktu itu. Bahkan pergantian tahun itu bisa menjadi kesengsaraan bagi kita. Makanya Allah berfirman, wal 'ashri innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi ini berdasarnya. Manusia itu seiring berjalannya waktu, dia dalam kerugian. Pada dasarnya begitu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu pengecualian. Ya, itu pengecualian. Pada dasarnya manusia itu seiring berjalannya waktu, bergantinya waktu, manusia itu rugi. Yang dikecualikan adalah orang beriman, beramal soleh, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu pengecualian. Artinya harusnya menjadi kesadaran kita bahwa berjalannya waktu, bergantinya hari, bergantinya pekan, bergantinya bulan, bergantinya tahun, kita harus mewaspadai diri kita. Jangan-jangan kita sebagaimana umumnya orang, yaitu dalam kerugian. Nah, maka pergantian tahun punya makna kalau kita punya kesadaran seperti ini. Kalau sadarnya nanti, sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang pendosa, ketika sudah di akhirat, naudzubillah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya kalau engkau, kata Allah kepada Nabi Muhammad, melihat orang-orang pendosa di akhirat nanti, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka, lalu mengatakan, ya Rabbi, kami sudah melihat neraka itu, kami sudah mendengar gemuruh neraka itu, maka kembalikan kami ke dunia,
kami akan melakukan amal soleh dan kami akan beriman. Ini kecelakaan yang luar biasa. Na'udzubillah, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Kembali ke tahun baru. Tahun baru ini nanti pergantian tahun kalender Masehi, kalender Syamsiyah. Ada dua sistem penanggalan yang utama, yaitu sistem penanggalan Syamsiyah atau solar kalender, yaitu penanggalan berdasarkan peredaran matahari. Sebetulnya peredaran bumi mengelilingi matahari. Satu kali bumi mengelilingi matahari itu 1 tahun. Kalau penanggalan atau kalender Hijriyah itu Qamariyah. Kalau Qamariyah berdasarkan perputaran bumi perputaran bulan bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Jadi kalender itu ada dua. Kalender Masehi itu kalender Syamsiyah. Kalau kalender Hijriyah, kalender Qamariyah. Disebut Masehi. Kenapa disebut Masehi? Memang sejarahnya itu berkaitan dengan agama Kristen. Kalender Syamsiyah ini, Masehi ini. Jadi sebetulnya kalender Masehi itu merupakan kalender Romawi. Jumlah bulan dalam kalender Romawi itu 10. Mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Desember itu Desi. Desi itu berapa, Bu? 10. Jadi itu bulan ke 10. Dalam kalender Romawi itu 1 tahun 10 bulan. Memang kalender Syamsiyah itu begitu. Karena hanya mengetahui 1 tahun saja. Oh, ini sudah 1 tahun. Terus mau dibagi berapa bulan? Gitu. Ya. Jadi hanya tahu tahunan bumi mengelilingi matahari, kembali ke posisinya lagi itu 1 tahun. Lalu dibagi berapa bulan? Dulu dibagi 10 bulan. Kemudian oleh Raja Numa Pompilius ditambahi 2 bulan, Januari, Februari. Sehingga bulan Oktober, itu berapa, Bu? 8 ya? Iya, yang tadinya 8 menjadi 10 karena ketambahan Januari, Februari. Nah, itu kalender Syamsiyah. Nah, kemudian Januari dijadikan bulan pertama. Pada abad ke-6, ini kenapa kemudian namanya Masehi. Dionysius, dia mengusulkan supaya kalender mereka itu dihitung tahun pertamanya setelah kelahiran Yesus Kristus. Jadi tahun 1 Masehi itu setelah lahirnya Yesus Kristus. Lalu dimulai bulan pertamanya bulan Januari. Bulan Januari setelah kelahiran Yesus Kristus itu adalah tahun 1 Masehi. Jadi mengapa kalender Syamsiyah yang berlaku secara internasional itu
Itu disebut kalender Masehi karena memang itu dibuat atau dirubah oleh Kristen, raja-raja Romawi, kaisar Romawi, dan dimulai tahun pertamanya setelah kelahiran Yesus Kristus menurut mereka. Sehingga disebut kalender Masehi. Buatan mereka. Tadinya 10 bulan menjadi 12 bulan. Beda dengan kalender Komariah. Kalau kalender Komariah dasarnya adalah perputaran bulan mengelilingi bumi dan bersama-sama bumi beredar mengelilingi matahari. Satu kali putaran bulan itu 1 bulan. 1 kali putaran bulan mengelilingi bumi itu 1 bulan. Nah, bumi ketika mengelilingi matahari, 1 kali putaran bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi itu 12 kali. Gitu. Ya. Jadi 12 kali. Jadi kalau kalender Komariah dasarnya adalah bulan mengelilingi bumi. Dalam 1 tahun, bulan mengelilingi bumi 12 kali. Maka bukan dari tahun dibagi 12, melainkan dari bulan, jumlah bulan 12 bulan itu 1 tahun. Sehingga Allah berfirman, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bulan menurut Allah dalam buku yang atau ketetapan Allah itu 12 bulan. Jadi 12 bulan dalam 1 tahun itu syar'i. Ya. 12 bulan dalam 1 tahun itu merupakan ketetapan dari Allah. Itu dalam kalender Komariah. 12 bulan dalam 1 tahun itu sudah ketetapan Allah sesuai dengan peredaran bumi bulan mengelilingi matahari. Beda dengan jumlah bulan dalam kalender Masehi Syamsiah. Itu hanya tahunnya saja yang berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Jumlah bulannya berapa? Tadinya 10, kemudian ditambah menjadi 12. Gitu. Ditambah 2 Januari Februari sehingga jumlahnya menjadi 12. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi sebetulnya baik kalender Komariah maupun kalender Syamsiah itu sama-sama berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Sama berdasarkan peredaran bumi bulan mengelilingi matahari sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam sejarahnya kalender Syamsiah yang berlaku internasional itu dimulai karena itu dikembangkan oleh orang Romawi Kristen, dimulai tahun pertamanya setelah kelahiran Yesus Kristus menurut mereka. Kalau dalam Islam bagaimana? Kalender Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi bersama para sahabat. Jadi dulu belum ada kalender juga. Pada masa Nabi itu belum ada kalender. Pada masa sahabat Abu Bakar belum ada kalender. Kalender Hijriah belum ada. Walaupun Nabi sudah hijrah, tapi belum ada kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu baru ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Jadi saat itu ada kesulitan. Ada surat perjanjian, hanya ditulis bulan Rajab. Ini bulan Rajab kapan ini? Tahun berapa? Tahunnya nggak ada. Dulu itu tahun bisa ditandai, dinamai setelah tahun itu lewat. Tahun gajah misalnya ya. Itu setelah terjadi penyerbuan pasukan gajah Raja Abraha.
barulah disebut tahun gajah. Jadi kalau sudah ada kejadian, baru dikasih nama. Tidak ada tahun 1, 2, 3. Makanya bingung. Nah, karena kebingungan itu, maka Khalifah Umar kemudian menganggap penting dibuatlah kalender. Para sahabat setuju. Kemudian mereka bermusyawarah. Dimulai dari kapan? Ada yang usul. Dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad. Sahabat Umar gak suka. Karena nanti kayak Masehi yang mengkultuskan Nabi Isa. Lalu ada yang usul mulai dari hijrahnya Nabi. Nah, Khalifah Umar sepakat, maka ditetapkanlah tahun pertama Hijriah itu tahun hijrahnya Nabi bersama sahabat. Tapi bulan pertamanya bukan bulan Rabiul Awal. Nabi itu hijrah pada bulan Rabiul Awal. Ini unik. Beliau itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Hijrah sampai ke Kuba itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau juga wafat hari apa? Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ini sudah didesain oleh Allah. Lahir, hijrah, dan wafatnya itu sudah didesain oleh Allah. Jadi hijrahnya itu bulan Rabiul Awal, tetapi bulan pertama dalam bulan Qamariyah atau Hijriah itu bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram bukan bulan Rabiul Awal? Karena memang dari dulu bulan pertama dalam kalender yang berlaku dalam masyarakat Arab adalah bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi baik kalender Hijriyah maupun kalender Masehi ini sama-sama produk budaya. Kalau Masehi sudah ada dari dulu kalender Qamariyah, kalender Romawi. Tapi lalu hitungan pertamanya, tahun pertamanya dimulai dari lahirnya Yesus Kristus. Kalender Islam, kalender Hijriah itu sudah ada sebelum Islam. Ya, walaupun belum ada tahunnya. Ya, kemudian kalender dengan tahun pertama dimulai dari hijrahnya Nabi bersama para sahabat. Baik, kita sudah melihat sejarah ini. Ini perlu kita pahami kaitannya dengan bagaimana sih hukum memperingati tahun baru. Baik tahun baru Hijriah, apalagi tahun baru Masehi. Boleh apa tidak, Bapak? Boleh nggak ini yang remaja-remaja ini? Ini nanti tahun baru mau rame-rame nggak ini? Alun-alun ke anak muda ini. Hukumnya bagaimana? Ya, ada yang berpendapat peringatan tahun baru, termasuk tahun baru Qamariyah, itu bid'ah. Karena Nabi tidak pernah memperingati tahun baru. Ya nggak pernah lah. Wong Hijriah itu baru ada pada masa Umar bin Khattab. Gitu. Bagaimana pandangan Muhammadiyah mengenai peringatan tahun baru itu? Kita harus berangkat dari manhaj, prinsip tarjih. Ya, jam berapa? Subhanallah, sudah jam 7 ya. Kita sampai jam 8 ya. Nanti jam 7.15 selesai. Hanya jawab kalau ada. Manhaj tarjihnya bagaimana? Prinsip yang termasuk paling dasar dalam manhaj tarjih adalah pembedaan antara ibadah
dengan muamalah dan adab. Tentu kita sudah tahu semua. Ibadah itu pada dasarnya tidak boleh kecuali kalau ada perintah, kalau ada dalil dari Quran dan Sunnah. Gitu. Ya, ini pendapat para ulama, bukan hanya Muhammadiyah. Ibadah itu harus ada perintahnya, harus ada tuntunannya, baik dalam Quran maupun hadis. Kalau tidak ada, sebagian ulama mengatakan at-tahrim, haram kalau nggak ada. Bagian yang lain menggunakan bahasa yang lebih halus, tauqif. Ya, tauqif itu berhenti, artinya kita bergantung pada dalil. Kalau tidak ada, ya tidak dilakukan. Nah, kita paham. Ya, walaupun juga tarjih itu memahami ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada nggak ibadah yang mubah, Bu? Ada ibadah yang mubah? Tidak ada. Ya. Jadi kalau pertanyaannya boleh apa tidak, itu pertanyaan yang keliru. Ya, pertanyaan misalnya, kalau mau tidur, saya sholat 2 rakaat, boleh apa tidak? Ibadah itu tidak ada yang hukumnya boleh. Adanya wajib atau fardu dan sunnah. Fardu itu ada fardu yang muakkad, ditentukan waktunya, ya seperti sholat maghrib, sholat isya, puasa di bulan Ramadan, ya, zakat fitrah itu ditentukan waktunya. Ada yang ghairu muakkad, tidak ditentukan waktunya. Ibu-ibu punya hutang puasa, misalnya, kapan mau mengqadha? Bebas. Yang penting bukan di bulan Ramadan dan bukan di hari yang diharamkan untuk puasa. Bebas. Itu ghairu muakkad, tidak ditentukan waktunya. Yang sunnah juga begitu. Ada sunnah yang muakkadah atau muakkad, ya, ditentukan waktunya. Misalnya apa? Sholat sunnah rawatib, itu ditentukan waktunya. Ada yang sebelum sholat fardu, ada yang setelah sholat fardu. Zikir setelah sholat itu muakkad. Istighfar 3 kali. Ya, subhanallah 33 kali. Itu muakkad. Setelah sholat yang dibaca Nabi apa? Itu muakkad. Ditentukan waktunya. Dan ada yang ghairu muakkad. Yang sunnah itu juga ada yang ghairu muakkad. Atau biasanya disebut dengan mutlak. Ya, sunnah mutlak. Ya, mutlaqah. Bisa dilakukan tanpa ditentukan waktunya. Misalnya zikir, ibu-ibu zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 sambil ngirisi lombok. Nah, itu ibadah sunnah mutlak. Ya, zikir itu tidak hanya setelah sholat, kapan saja. Nah, itu ibadah sunnah yang mutlak. Termasuk sholat juga demikian. Ada sholat sunnah mutlak. Pengen sholat, silakan. Yang penting bukan pada waktu yang haram. Nah, ini. Jadi ibadah itu ada yang muakkad, ada yang mutlak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian kalau muamalah dan adab, prinsipnya adab itu pada dasarnya boleh. Ini kita sudah tahu semua. Maka yang terpenting kalau kita melihat ini peringatan tahun baru, ini termasuk ibadah apa bukan?
Ibadah apa bukan? Ibadah itu apa? Ibadah itu kita lakukan semata-mata sebagai wujud apa? Pengabdian kita, bakti kita kepada Allah, hablum minallah, untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Itu ibadah. Dalam Islam ibadah itu sholat, puasa, haji, zikir, termasuk juga umroh, haji dan umroh, ya. Itu ibadah. Ibadah mahdhah murni hablum minallah. Kalau zakat bagaimana? Zakat itu bukan ibadah mahdhah, itu wajib termasuk rukun iman, rukun Islam, tetapi bukan ibadah murni hablum minallah. Bayar zakat berapa? 2,5%. Kalau mau bayarnya 5%, bagus apa tidak boleh? Bagus. Tapi kalau sholat subuh berapa rakaat, Pak? Mas, 2 rakaat. Mau saya tambahi jadi 4 rakaat, boleh apa tidak? Jadi zakat itu bukan ibadah mahdhah. Itu kewajiban termasuk rukun Islam, tapi bukan ibadah mahdhah. Jadi kalau bayar gelasismu lebih dari 2,5%, sah apa tidak? Sah. Bagus malah. Kalau dihitung penghasilan saya belum sampai nisab, tapi ketika transfer ke lazismu, setornya untuk zakat, boleh apa tidak? Ya boleh juga, ibadah. Saya pengen zakat, walaupun saya belum kaya, tapi saya pengen zakat. Boleh apa tidak? Ya bagus itu berpahala, itu ibadah. Nah, ini termasuk sunnah. Jadi, tapi selain itu, selain sholat, ya, kemudian puasa, haji, umroh, zikir-zikir, itu termasuk muamalah dan adat. Maka peringatan tahun baru itu termasuk adab dalam pandangan Muhammad. Jadi kalau di masjid ini nanti di tahun baru, malam tahun baru mengadakan pengajian, boleh apa tidak? Boleh. Biar nggak pada keluyuran di jalan, adakan kegiatan misalnya. Tujuannya positif. Cara-caranya positif sesuai dengan syariat Islam. Bagus. Berpahala. Tujuannya isinya adalah amal yang soleh. Bagaimana kalau tahun baru Masehi? Kan tahun baru Masehi itu bukan tahun baru Islam. Ya, memangnya tahun baru Hijriah itu tahun Islam. Itu tahunnya umat Islam. Tapi bukan kalender Islam. Nabi Muhammad tidak mengajarkan kalender Hijriah, tidak ada. Itu kalendernya umat Islam. Ya. Kalender Masehi sebetulnya itu kalendernya bangsa Romawi dulu. Sebelum mereka menjadi Kristen, ya, itu sudah ada kalender Romawi, tapi hanya 10 bulan, 1 tahun dibagi 10. Ya. Zaman itu belum ada kalender Masehi juga. Belum ada, dimulai tahun pertama, kedua, ketiga, lalu dibuatlah kalender mundur juga. Gitu. Sama dengan kalender Hijriah, dibuat pada masa khalifah, tapi hitungannya mundur tahun pertamanya, tahun hijrahnya Nabi. Ya. Tahun Masehi juga begitu, sudah ada kalender, tahun pertamanya belum ada, tahun berapanya belum ada. Kemudian dibuatlah tahun dimulai dari lahirnya Yesus Kristus menurut mereka, lalu dikasih nama Masehi, ya, karena lahirnya Al-Masih. Jadi sama-sama itu produk budaya. Walaupun ini Masehi ini budaya orang Kristen, ya, kalau Hijriah budaya orang
Islam. Nah karena itu budaya orang Islam tentu kita harus lebih mencintai budaya sendiri, budaya umat Islam. Walaupun ya di Indonesia karena dulu dijajah oleh Belanda. Ya. Kenapa Indonesia kok kalendernya Masehi? Karena dijajah oleh Belanda. Jadi sejak tahun 1910 Belanda memberlakukan kalender Masehi. Ya ini faktor sejarah. Seandainya tidak dijajah oleh Belanda, mungkin nggak ada Indonesia. Adanya kerajaan. Jadi tidak perlu disesali ya. Memang sejarahnya seperti itu. Indonesia itu ada ya berkat dijajah oleh Belanda. Semua wilayah NKRI ini dulu dijajah oleh Belanda, ketika kemudian merdeka menjadi satu negara Indonesia. Ini nggak perlu disesali, ya itulah faktor sejarah kita kok menggunakan kalender Masehi ya, karena faktor sejarah dijajah oleh Belanda. Nah, tapi tentu sebagai umat Islam ya, kita harus mencintai kalender Hijriyah, tentunya umat Islam. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf ya, saya dalam penyampaian ini mungkin banyak hal ya, karena kondisi ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu 15 menit ya. Oke, Waalaikumsalam. Yang pertama, tadi ibadah itu tidak boleh mensewa. Tidak boleh. Tidak boleh kecuali Ya. Tetapi ada yang berpendapat ibadah itu boleh kecuali yang kebenaran. Ini mana ini? Iya. Menurut Iya. paling. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan zakat. Niat kita mungkin apa ya? Niat kita mungkin zakat atau apa? Yang jelas yang kita keluarkan itu lebih dari 2,5% dari penghasilan kita. Tapi kita tidak mengkhususkan untuk zakat. Nah, itu bagaimana? Iya. Kita akan langsung ya Pak ya. Baik, langsung jawab dulu. Pertama, ada yang mengatakan ibadah itu pada dasarnya boleh kecuali ada larangan. Nah, ini entah sumbernya dari mana. Kalau saya sumbernya tidak hanya dari manhaj tahqiq, tapi dari kitab-kitab para ulama ya. Yang tadi filenya nggak saya buka ya. Jadi ada sumber-sumber dalam kitab-kitab para ulama dulu yang menjelaskan, mengemukakan kaidah itu. Al-aslu fil ibadah at-tauqif, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Mengapa demikian? Penjelasannya seperti itu. Ibadah itu tujuannya untuk mendapatkan pahala, bukan mendapatkan manfaat duniawi. Jadi semata-mata mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Yang mau memberikan pahala itu Allah. Pahala itu tidak bisa terlihat, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa diapa. Gitu. Maka manusia tidak bisa menilai ini perbuatan ini berpahala ini. Tidak bisa. Ya, karena yang menentukan dilakukan kalau kamu sujud, kamu dapat pahala itu Allah. Kita bisa tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib dari mana? Ya.
Dari mana kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib? Dari Allah melalui Rasulullah. Ya. Kita tahu bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, nggak ada temennya itu, ganjil. Dari mana? Dari Allah melalui Rasulullah. Mengapa 3 rakaat? Tidak bisa dinalar ibadah itu. Mengapa maghrib itu 3 rakaat? Mengapa subuh 2 rakaat? Nggak bisa dipakai akal. Itu ibadah memang begitu. Kenapa puasa kok di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lain? Ya. Kenapa haji itu tawaf, ada tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, putarannya berlawanan dengan arah jarum jam? Tidak bisa kita jelaskan. Kecuali demikianlah yang dilakukan, diajarkan oleh Nabi kita dari nabi-nabi sebelumnya. Dan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ibadah itu nggak bisa pakai akal. Karena tujuannya mendapatkan pahala, ridho dari Allah. Tapi kalau muamalah, adat, itu tujuannya mendapatkan manfaat. Ya, jualan. Tujuannya apa kalau jualan? Dapat untung. Jelas. Setelah jualan, untung apa rugi? Tahu, bisa dihitung. Oh, saya untung. Untungnya berapa? Mana uangnya? Kelihatan. Yang beli juga, kenapa beli? Beli apa? Beli beras. Setelah beli, dapat beras. Berasnya dimasak. Jelas manfaatnya. Termasuk pengajian begini, ini juga bukan ibadah hablum minallah. Ibadah dalam pengertian umum, tapi bukan ibadah mahdhah, ibadah murni hablum minallah. Karena apa? Manfaatnya ada. Tadinya nggak tahu, jadi tahu. Ketemu teman, jadi seneng silaturahim. Manfaatnya itu ada. Itu muamalah dan adat begitu. Makanya muamalah dan adat itu bisa dipertimbangkan dengan akal pikiran. Dilihat maslahat madharatnya. Muamalah itu pada dasarnya boleh. Akad-akad itu pada dasarnya boleh. Yang penting memenuhi kriteria. Apa kriterianya? Pertama, objeknya halal. Yang diperjualbelikan, yang diakadkan halal. Yang kedua, tidak mengandung unsur gharar. Ya. Ketidakjelasan pada objek, tidak mengandung unsur mesir, ketidakjelasan pada konsekuensi dari akad, tidak mengandung unsur zalim, kemudian dilakukan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, maka akad itu boleh. Itu muamalah, Bapak. Adat, bagaimana prinsipnya? Dalam putusan tarjih, dalam munas tarjih itu sudah ditetapkan. Ya, tidak merupakan, tidak mengandung maksiat, ya, tidak menimbulkan fasad, kerusakan yang besar, tidak menimbulkan madharat, kerusakan yang lebih kecil untuk pribadi-pribadi atau beberapa orang, tidak mengandung, tidak menimbulkan ba'id anillah, menjauhkan dari Allah. Jadi peringatan tahun baru kalau memenuhi prinsip ini boleh. Jangan dalam bentuk yang maksiat. Makanya kalau peringatan tahun baru dangdutan, joget-joget bagaimana? Ya jelas itu maksiat. Ba'id anillah, begitu kan? Nah, terus misalnya apa? Motoran dengan knalpot bro, itu madharat, nggak boleh. Gitu. Prinsip-prinsipnya begitu. Tapi kalau tahun baru kemudian kumpul-kumpul kita adakan misalnya donasi, sodako, bagus. Justru itu mendekatkan kepada Allah. Itu memberi manfaat, boleh. Itu adat seperti itu.
Begitu Bapak, itu yang pertama. Ini kepanjangan ya penjelasannya. Yang kedua, satu lagi tadi pertanyaan. Apa tadi ya? Oh iya. Oh iya nggak apa-apa, gitu. Jadi sodakoh sebetulnya kalau lebih dari 2,5% itu kan di luar kewajiban, bukan zakat yang wajib. Maka kalau itu untuk sodakoh, untuk infak itu boleh bebas. Gitu. Kewajiban zakatnya masih Oh, jadi zakatnya belum dibayar. Kalau zakatnya belum dibayar ya wajib bayar dulu. Itu sama kalau belum haji, umroh ya hajinya tetap wajib gitu kan, belum dilaksanakan. Zakatnya belum diniatkan, itu sudah kewajiban membayar zakat, tapi berinfak, bersedekah, tapi niat zakatnya belum dibayarkan, ya belum terpenuhi. Makanya kita niatkan dulu, niat ini zakat yang wajib, lalu yang lainnya untuk sedekah. Sama dengan sholat. Ya, sholat subuh 2 rakaat, saya niat sholat subuh yang wajib. Ya, jangan sunnahnya dilakukan, tapi yang wajib tidak dilakukan. Dan itu berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Begitu Pak. Monggo. Ini saya jawab lebih singkat tadi, kepanjangan ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini suatu ide Pak ya. Ini saya hanya mengusulkan tanggapan. Nggih. Ini tentang inisiatif. Nggih. Kita perlu kali Nggih. yang untuk tujuannya pendidikan kalian. Ini pada momen kita yaitu hari-hari besar, hari-hari yang penting untuk umat Islam seperti Tahun Baru Hijriah atau mungkin hari raya. Saya memandang ini sepertinya kita itu masih kurang masyarakat. Kalau kita bandingkan seperti umat lain, Natalan itu, Natal, orang itu kita juga mengadakan seperti misalnya kalau zaman dulu itu ya, itu rumah-rumah kan kalau berpuasa itu sudah mulai pada menjadikan. Kalau di seandainya ya, kalau dimeriahkan lagi, ya sekarang itu lagi media sosial itu ya, medsos itu kan langsung bisa kalau di upload itu kan bisa meluas ke berbagai negara. Kita dimeriahkan lagi, seperti ibarat misalkan 17 Agustus kan kita meriahkan masang bendera, ada lampu, jadi sebenarnya itu lebih besar lagi sebetulnya. Nanti kita juga menunjukkan apabila kita sholat id disuruh hadir semua di sana banyak sekali dan lagi diperintahkan menggunakan waktu yang tidak terlalu bagus tadi sekali. Itu kalau ada saat itu kita lampunya rumah makin terang, airnya juga Ya. sekolah-sekolah berpasang bendera seperti dulu kali ini nanti akan lebih membesar lagi sama sekali. Kalau dulu ada yang kita itu biasanya sesudah sholat ada buka bersama. Itu juga termasuk siang juga ini. Ini saya mohon itu tanggapan dari Ustaz yang kira-kira ini bisa menunjukkan Indonesia akhirnya kita perlu kalimat Allah yang terusnya Ya. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, ini ide ya. Jadi sebetulnya syairillah itu haji, syairillah itu sholat id, sholat berjamaah, sholat jumu'ah gitu ya.
Jadi apa yang sudah disyariatkan oleh Allah itu diramaikan dengan melaksanakannya. Tetapi adat-adat seperti misalnya setelah sholat Id kemudian ada makan bersama itu ada. Kalau untuk meramaikan boleh, bagus saja. Ya, termasuk meramaikan bikin lampu, bikin pasang bendera itu ya. Itu untuk adat, ya. Adat untuk menunjukkan apa? Menunjukkan semangat umat Islam, eksistensi umat Islam, termasuk tahun baru Hijriah, lalu dirayakan, ya itu bukan min syairillah sebetulnya, ya, tetapi dirayakan dia bagus untuk menunjukkan semangat kebersamaan dan eksistensi umat Islam. Bagus sebetulnya adat-adat seperti itu, supaya misalnya di bulan Ramadan, zaman dulu kan lampu banyak, akhirnya ibadah Ramadannya lebih semangat, ya gitu ya. Ya itu adat, tetapi membuat ibadah itu jadi lebih semangat, lebih semarak, orang lebih bergairah untuk datang ke masjid-masjid, ke majelis-majelis taklim. Bagus saya kira. Terima kasih. Ya, gitu. Jadi bagian dari adat yang kemudian mendorong kita, menyemangati kita untuk melakukan ajaran-ajaran Islam itu bagus. Adat yang mendukung pelaksanaan ajaran Islam. Demikian tanggapan saya. Mungkin cukup ya, mengingat waktunya sudah jam 7:30 pas ya, sesuai dengan undangan jadwal jadi sampai 7:30 barangkali kita cukupkan tanya jawabnya ya, karena menghargai semuanya. Demikian dan saya akhiri taklim ini doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wanfa' bima 'allamtana wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih dan kita akhiri nasrul minallah wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi kajian dari Ustaz